Kisah para nabi memang penuh pelajaran hidup yang bisa menginspirasi kita di setiap perjalanan. Kali ini, mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang nabi yang memiliki kekuasaan luar biasa, tetapi tetap rendah hati dan selalu dekat dengan Allah. Kisah beliau penuh dengan mukjizat, kebijaksanaan, dan kekuasaan yang besar. Namun tetap mengajarkan kita tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur dan bijaksana. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, melebihi orang-orang di sekitarnya. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memimpin dengan adil dan bijaksana, serta memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nabi Sulaiman diutus oleh Allah untuk meneruskan kepemimpinan ayahnya, Nabi Daud, dengan menegakkan hukum Allah di tanah Bani Israel. Meskipun banyak orang yang menakuti kekuasaan beliau, Sulaiman selalu menggunakan segala yang dimilikinya untuk tujuan yang benar dan untuk mengingatkan umatnya kepada Tuhan. Sarunia dan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi banyak keistimewaan oleh Allah yang menjadikannya salah satu nabi yang paling terkenal dalam sejarah. Beberapa karunia dan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau antara lain. 1. Penguasaan atas alam. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin. Allah memerintahkan angin untuk bertugas mengangkut beliau dan pasukannya dengan kecepatan luar biasa. Angin tidak hanya menjadi pengangkut, tetapi juga alat yang mempercepat perjalanan jauh. Dan kami tundukkan angin untuk Sulaiman, yang pagi dan petangnya berjalan sejauh sebulan perjalanan. 12. Bahasa binatang dan burung. Nabi Sulaiman juga diberi kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan burung. Salah satu cerita terkenal adalah ketika beliau berbicara dengan seekor burung hudhud yang membawa kabar penting. Burung hudhud tidak datang pada waktunya, dan Nabi Sulaiman merasa kecewa. Namun, burung tersebut datang dengan membawa berita tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Ia melaporkan bahwa ratu tersebut dan kaumnya menyembah matahari bukan Allah. Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis untuk mengajak mereka memeluk agama Allah. 3. Penguasaan atas jin dan setan. Nabi Sulaiman juga diberikan kekuasaan atas jin, yang dapat membantunya membangun istana-istana megah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Salah satu pekerjaan besar yang dilakukan oleh jin adalah membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan syaitan-syaitan itu kami tundukkan untuk Sulaiman, setiap pembuat bangunan dan penyelam. Penguasaan atas harta dan kerajaan yang luas. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luas, yang meliputi banyak wilayah dan bangsa. Beliau memerintah dengan bijaksana, mengatur administrasi kerajaan dengan baik, dan memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan. 2. Cerita Surat Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Salah satu kisah yang paling terkenal dalam kehidupan Nabi Sulaiman adalah kisah beliau dengan Ratu Bilqis dari Saba. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang bijaksana dan memimpin sebuah kerajaan yang kaya raya. Ketika burung hudhud membawa kabar tentang keyakinan Bilqis yang menyembah matahari, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirim surat kepada ratu tersebut. Surat itu berisi ajakan untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Sulaiman dengan bijaksana menyampaikan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan bahwa beliau adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Ratu Bilqis menerima surat tersebut dan memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah beliau adalah seorang nabi yang benar-benar layak dihormati. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis secepat mungkin. Ada yang bisa membawa singgasana tersebut dalam sekejap mata, dan hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis tiba dan melihat singgasana yang sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman, ia mulai menyadari bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Setelah berdialog dengan Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Bilqis dan kaumnya pun masuk Islam dan menyembah Allah. 3. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Banyak orang yang datang untuk meminta nasihatnya.
Salah satu cerita yang menggambarkan kebijaksanaan beliau adalah ketika dua wanita datang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Mereka berdua masing-masing mengklaim bahwa bayi yang baru lahir adalah milik mereka. Nabi Sulaiman meminta pedang dan berkata, "Aku akan memotong bayi ini menjadi dua bagian, dan masing-masing kalian akan mendapat bagian." Salah satu wanita dengan cepat menyatakan bahwa bayi itu diberikan kepada wanita lainnya, sementara wanita lainnya diam. Melihat reaksi itu, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa wanita yang pertama adalah ibu kandung dari bayi tersebut, karena hanya seorang ibu yang rela mengorbankan haknya demi keselamatan anaknya. Beliau kemudian memutuskan bahwa bayi itu diserahkan kepada wanita pertama. Keinginan Nabi Sulaiman untuk membangun rumah Allah. Nabi Sulaiman memiliki keinginan yang sangat besar untuk membangun sebuah rumah ibadah yang sangat mulia, Baitul Maqdis di Yerusalem. Dengan bantuan dari Allah dan pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, serta burung, beliau membangun Baitul Maqdis dengan sangat megah dan indah. Pembangunan ini menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. 5. Wafatnya Nabi Sulaiman dan hikmahnya. Ketika Nabi Sulaiman wafat, umat manusia tidak menyadari bahwa beliau telah meninggal. Hal ini terjadi karena Nabi Sulaiman tetap berdiri di tempat yang sama, memegang tongkatnya seolah-olah sedang mengawasi kerajaannya. Jin-jin yang bekerja untuk beliau tidak mengetahui bahwa beliau telah wafat, karena mereka hanya mengetahui perintah dari Nabi Sulaiman melalui komunikasi langsung dengan beliau. Namun, setelah tongkat beliau rapuh dimakan oleh rayap, barulah mereka mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pelajaran dari wafat Nabi Sulaiman adalah bahwa segala yang ada di dunia ini adalah sementara, dan kita hanya bisa mengandalkan Allah, sang pemilik segala sesuatu. Kebesaran dan kekayaan tidak akan bertahan selamanya. Pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Kebijaksanaan dalam memimpin. Nabi Sulaiman mengajarkan kita bagaimana memimpin dengan bijaksana, adil, dan selalu berdasarkan wahyu Allah. 2. Keimanan yang teguh. Meskipun beliau memiliki kekayaan dan kekuasaan luar biasa, Nabi Sulaiman selalu mengingat bahwa semua itu adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan penuh rasa syukur. 3. Kepemimpinan yang berbasis pada kebaikan. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang memimpin dengan penuh keadilan, bukan dengan kekuasaan semata. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kemampuan luar biasa, namun beliau tetap sadar bahwa semuanya adalah pemberian dan harus digunakan dengan benar. Kisah Nabi Sulaiman ini menunjukkan bagaimana kekuasaan besar harus diiringi dengan kebijaksanaan dan rasa syukur yang mendalam. Jika perjalanan ini semakin panjang, mungkin kita bisa melanjutkan kisah Nabi lainnya yang juga penuh inspirasi. Semoga cerita ini memberi banyak manfaat dalam perjalanan hidup kita.